Selamat siang teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Tapi kali ini kita tidak hanya sekedar pengantar mata kuliah ilmu politik, akan tetapi kami akan mengadakan diskusi ilmiah terkait relasi antara negara dan masyarakat, yaitu sebuah kontrak sosial. Nah, untuk kali ini sebagai narasumber pertama adalah Om Roy, yaitu selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Status barang ya. Komunikasi dan sekaligus pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik yang akan berdiskusi dan berbincang pada kita terkait perspektif masyarakat. Selamat siang Om Roy. Untuk narasumber kedua yaitu Pak Suryo selaku ASN dari Bapeda dan sekaligus pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik yang akan berdiskusi dengan kita mengenai perspektif negara. Selamat siang. Oke, untuk memulainya saya akan membacakan sedikit narasi, yaitu dalam teori dasar pembentukan negara dinyatakan bahwa negara dibentuk oleh kesepakatan antara kelompok individu yang memiliki hubungan sosial untuk mewujudkan suatu tertib politik yang bisa mengatur kehidupan dan mengakomodasi kepentingan mereka dengan suatu perjanjian sosial atau yang kita kenal yaitu kontrak sosial. Nah, menurut Rousseau, negara sebagai sebuah entitas terlegitimasi. Sekelompok individu tersebut memberikan mandat kepada sekelompok kecil individu untuk menjalankan pemerintahan dengan kewenangan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Nah, dalam konteks pemenuhan kepentingan bersama ini, mereka yang diberikan mandat kemudian disebut sebagai pemerintah dan yang memberikan mandat disebut dengan rakyat. Nah, untuk memulai diskusi, marilah kita sambut Om Roy untuk sedikit memberikan pencerahan terkait bagaimana masyarakat di dalam kontrak sosial. Silakan Om Roy. Nah, ini kan persoalan kita, negara ini kan dibentuk dengan kesepakatan rakyat ya itu ya. Lalu orang biasanya pakai istilah rakyat tuh kerennya sekarang civil society ya Mas ya. Kerennya begitu ya, dulu ya rakyat. Tapi dalam perkembangannya kemudian orang menggunakan konsep civil society. Nah teman-teman, ini penting untuk memahami rakyat dari perspektif politik. Sehingga civil society itu adalah untuk memahami rakyat dari perspektif politik. Itu yang mendasar begitu dulu intinya. Nah oleh karena itu teman-teman, saya coba melihat sebenarnya apa sih masalahnya sehingga orang kembali bertanya. Ini kan soal kontrak sosial yang dikatakan Mbak Putri ini kayaknya ada masalah, rakyat merasa yang harusnya negara mengurus rakyat, tetapi kemudian kayaknya terlupakan oleh negara gitu ya. Jadi negara terlibat dengan dirinya sendiri, lupa dengan kontrak sosialnya atau istilahnya kontrak politik yang dijanjikan gitu kan Mbak Putri. Jadi saya akan membicarakan dulu sebenarnya apa sih persoalan-persoalan tentang rakyat atau dalam bahasanya persoalan-persoalan tentang civil society. Nah kita biasanya bicara civil society itu kan kita melihat bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat. Nah kan kalau kita lihat dinamika masyarakat di Indonesia ini kalau melihat itu banyak sekali ya. Sehingga orang kemudian mencari celah variabel yang memungkinkan untuk melihat bagaimana relasi antara masyarakat dengan negara sesuai dengan kontrak itu ya. Lalu kalau saya misalnya menggunakan pemikirannya Uphoff misalnya, dia kemudian menggunakan dinamika yang dilakukan oleh NGO sebagai satu bentuk representatif bagaimana masyarakat berhadapan dengan negara. Boleh begitu ya Mas Suryo ya? Boleh ya? Saya ada perspektif lain silahkan saya pikir. Tapi saya coba menggunakan bagaimana dinamika NGO yang terjadi yang merepresentatifkan rakyat. Boleh begitu ya? Nah jadi kalau saya lihat misalnya di dunia ketiga tuh sangat menarik peran-peran NGO misalnya. Jadi kalau di makalah nanti Mbak Putri bisa dikirimkan ya ke anak-anak itu PowerPoint kita supaya mereka baca misalnya. Dinamika tahun 60-an misalnya itu menarik sebenarnya. Civil society cukup bagus, cukup kuat. Ya di mana kemudian zaman-zaman kemerdekaan tuh Soekarno memberikan ruang untuk semua orang terlibat, jadi banyak sekali partai ya kemudian berkembangnya. Itu sebelum 60-an ya. Kemudian dari pasca 70-an, tapi kemudian jadi masalah sewaktu Soekarno menerapkan parlementer kepemimpinan apa tuh? Demokrasi terpimpin. Lalu itu hilang kemudian kan. Lalu itu kemudian civil society mulai menghilang. Oleh karena itu, arahnya kemudian diambil alih oleh Soeharto masa itu.
Lalu masuk tahun 80-an. Ini yang kemudian ramai dengan kekecewaan masyarakat terkait dengan lilitan hutang Indonesia yang cukup besar, sehingga memunculkan satu gerakan untuk menurunkan Soeharto ya. Lalu ya sipil society itu muncul lagi karena gerakan rakyat mempertanyakan negara kok utangnya banyak banget gitu. Sehingga kemudian gerakan itu lalu menjatuhkan Soeharto. Begitu kalau tidak salah dia punya cerita. Jadi teman-teman, cerita ini yang kemudian kita bisa memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan civil society sewaktu masyarakat kemudian mempertanyakan kepada negara apa yang harusnya negara lakukan buat rakyat. Yang menjadi tanggung jawab dia karena kesepakatan itu kan Mbak Putri kan. Nah yang menarik adalah setelah Soeharto turun lalu kita masuk ke pasca reformasi, jadi kita bicara deregulasi, demokratisasi. Itu sebenarnya cukup bagus, tapi kebablasan istilahnya ya. Kebablasan, jadi civil society kemudian mempertanyakan dirinya apa benar. Jadi kadang-kadang muncul primordialisme, muncul identitas yang sekarang rame-rame teman-teman ya. Lalu muncul FPI dengan identitasnya. Lalu ini ya itu memang gerakan civil society, betul. Tapi pertanyaannya apakah kemudian kita masih, saya mengatakan apakah kita masih Indonesia kemudian kalau kita bicara soal ini kan Indonesia itu kan kesepakatan ya Mbak ya. Jadi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dari berbagai pulau ini sepakat gitu. Tapi kalau kita lihat kan kecenderungannya kesepakatan itu, saya tidak tahu itu yang terjadi. Mas Suryo nanti bahas lah. Saya kira negara yang salah atau kita yang salah. Atau masyarakatnya atau negaranya. Nah, karenanya orang kemudian sekarang membicarakan tuh selalu civil society dikaitkan dengan demokratisasi. Karena kekhawatiran Mas Suryo, jadi kekhawatirannya adalah cenderung kemudian kita punya gerakan civil society yang sebenarnya menghadapi tantangan besar. Apakah kalau bahasa saya, apakah kita akan masih Indonesia? Atau dalam bahasa yang keren, nampaknya kita akan mengalami kebangkrutan demokrasi. Karena ini orang tidak berdemokrasi, orang memaksa kehendak menurut apa yang mereka pikirkan ya. Tiba-tiba kami muncul misalnya. Apa? Kami itu apa? Kelompok penyelamat kesatuan aksi apa? Save Indonesia, penyelamat Indonesia. Iya, penyelamat Indonesia. Misalnya seperti itu. Apa masalah yang dipikirkan soalnya? Apa ada yang salah dengan Jokowi? Jokowi itu resmi, bukan saya pembela Jokowi ya. Dia resmi terpilih dan itu sah secara demokrasi. Kenapa you ribut soal-soal begitu lagi? Kan ini soal kemudian orang mau ingin kekuasaan aja sehingga gerakan-gerakan reformasi yang teman-teman mahasiswa lakukan 98 misalnya itu ternodai sekarang. Dan bukan mahasiswa kemudian menodai justru elit politik gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa yang kita maksudkan dengan civil society itu jadi penting. Tentu banyak pemaknaan atau apapun tentang civil society. Ada yang bilang masyarakat sipil, berarti dia akan menghadapkan dengan masyarakat yang bukan sipil atau non militer misalnya. Nah, itu juga masih diperdebatkan. Apa itu yang betul kemudian? Ada juga bicara tentang masyarakat kewargaan. Apa seperti itu? Jadi merasa warga negaranya belum bebas. Jadi warga negara kemudian melakukan gerakan lalu orang sebut itu sebagai masyarakat kewargaan. Tapi ada juga misalnya masyarakat madani. Jadi membayangkan model masa-masa Madinah dulu seperti itu. Ya, teman-teman itu banyak istilah. Pemaknanya banyak sekali sehingga kita melihat dalam konteks seperti apa civil society. Tapi yang paling penting itu ada 4 hal yang penting dari civil society. Sebenarnya lebih kepada bagaimana civil society melihat pertanggungjawaban negara. Jadi kalau masyarakat bertanya tentang pertanggungjawaban negara, berarti dia sudah bicara tentang civil society. Dia berhak karena kontrak itu. Atau yang kedua terkait dengan mereka menuntut tentang transparansi negara. Itu sah. Itu adalah civil society. Jadi masyarakat yang kemudian merasa ada soal tertentu tentang negara, kontrak itu dipertanyakan. Itu civil society juga. Atau yang ketiga tentang pengakuan terhadap hak-hak mereka, hak asasi manusia misalnya. Kalau orang mempertanyakan hak asasi manusia, itulah gerakan civil society. Wajar itu karena negara harus melindungi sebenarnya kan. Kalau kita lihat misalnya pikiran-pikiran Hegel, Diamond dan sebagainya itu teman-teman bisa kaji lebih jauh. Lalu yang terakhir soal inklusivitas ya Mas ya, yang lagi keren ini. Jadi inklusivitas itu jadi kita cobalah membebaskan diri dari hal-hal yang sebenarnya jangan terlalu menyempitkan diri pada pemikiran-pemikiran yang primordial, identitas dan sebagainya. Nah, kalau orang mulai ngomong gitu sebenarnya dia bicara tentang negara ini kan dibentuk dengan kesepakatan. Jadi bukan kepentingan you yang lebih banyak atau mayoritas minoritas, bukan itu. Tapi kita semua menjadi bagian itu. Ini kan soal-soal inklusivitas. Mungkin itu 4 hal yang penting Mbak Putri. Jadi kalau kita ngomong civil society seperti itu, ya sehingga kita selalu bicara dalam konteks hubungan negara. Orang selalu mempertanyakan tentang hubungan negara. Nanti Mas Suryo kemudian bicara tentang negara bagaimana.
Karenanya kalau kita membedah lebih jauh civil society dalam konteks Indonesia, kita bisa pilahkan dua saja deh. Jadi sebelum era reformasi itu civil society seperti apa, lalu sesudah era reformasi civil society seperti apa. Itu penting teman-teman, karena catatannya menarik misalnya tentang civil society itu mengapa dia tidak cukup berkembang di Indonesia. Misalnya ini kajian Pak Kutuswondo almarhum, ada kalau tidak salah ada 5 hal. Pertama dia bilang kita tidak punya cukup kelas menengah yang kritis. Kelas menengah kita kurang. Sebenarnya kita ini kelas menengah. Kita ini tidak kritis. Mahasiswa aja tidak kritis tuh. Kalau ditanya yo yang penting nilai itu juga nggak betul gitu kan. Itu soal-soal kita tentang demokrasi. Lalu yang kedua tentang kita jujur, gerakan-gerakan yang dilakukan terutama NGO misalnya itu sangat tergantung dari dana-dana luar negeri. Jadi kalau misalnya saya punya disertasi dan saya pernah bicara di forum di Jakarta di para penyandang dana tuh ngomongnya begini. Misalnya sederhana, yang namanya NGO yang besar tuh Mbak Mas. NGO apa yang besar yang lingkungan ini? Greenpeace. Pertanyaannya sederhana, kira-kira dia melakukan itu duitnya dari mana? Kan enggak mungkin. Masa dia enggak punya usaha, duitnya dari mana? Lacak punya lacak. Ternyata tuh para kapitalisme. Jadi penelitian saya di Kalimantan misalnya ada satu NGO itu Kalimantan Watch Kak. Itu ternyata dia selalu membela rakyat. Pertanyaan saya, duitmu dari mana? Ternyata data ini dijual kepada para investor di luar negeri. Gue punya data nih. Lu kasih buat nanti you main. Nah, waktu dia main di pasar saham, mereka yang kemudian mengatur. Seakan-akan sudah menjawab kepentingan masyarakat. Nah di sini dapat LSM-nya nih. Kalimantan Watch dia dapat gitu. Ternyata begitu. Nah memang jujur, kalau mau jujur NGO itu majunya dari mana sih? Emang dia punya usaha? Punya. Dia jualan data. Hingga waktu saya bicara dengan teman-teman di Kalimantan, jangan bermain dengan NGO, kamu main aja sendiri. Lalu kita bikin lembaga adat Kalimantan yang memang spesifik dari mereka untuk mereka dan oleh mereka misalnya seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga pers kita, tapi lumayan sekarang pers kita sudah lumayan ya. Walaupun jujur pers kita sekarang dari analisis saya, semua pemilik pers itu juga rata-rata juga politikus. Kita mau ngomong apa? Mau ngomong Indosiar, apa sudah tahu tuh siapa yang punya di balik itu? Mau ngomong Metro TV, siapa di balik itu? Sama saja. Jadi ujung-ujungnya saya pernah bikin jaringan itu Mas Suryo. Jadi memang pers ini sendiri ya dagangan juga gitu. Dagangan orang yang punya kepentingan politik ya. Itu pers. Lalu lalu yang lain soal rakyat sendiri ya. Rakyat sendiri belum, saya tidak tahu. Saya juga merasa orang bilang politik itu saya alergi. Itu saya bingung. Itu yang kemarin Mbak Putri punya materi ya. Waktu kita bicara minggu yang lalu. Apakah politik, kalau kita berpolitik itu jahat kah istilahnya Mbak Putri kah? Saya kira tidak. Kita sekarang ini lagi berpolitik sebenarnya kan. Jadi memang pemahaman kita kadang-kadang susah. Jadi kalau kita mengkritisi wajar aja. Kalau kita mengkritisi berarti kita mempertanyakan negara. Berarti kita mempertanyakan hak-hak kita. Itu berarti kita sudah melakukan gerakan civil society. Jadi sah-sah saja gitu. Oleh karenanya teman-teman kita mau melihat kemudian ke depan civil society ini seperti apa. Saya melihat ada 2 hal Mas. Secara fungsional maupun secara struktural. Secara fungsional kalau ke depan yang saya pikir teman-teman belajar civil society lihat gerakan-gerakan yang memang sengaja dirancang. Jadi mereka bikin pendidikan politik misalnya. Itu penting. Jadi secara fungsional mereka memberdayakan masyarakat. Jadi fungsi-fungsi masyarakat untuk lebih kritis, untuk lebih melihat bagaimana peran pemerintahan sesungguhnya, peran pelayanan itu kayak apa, itu gerakan-gerakan yang berupa fungsional. Tapi ada gerakan-gerakan yang secara strukturalnya menarik. Jadi bagaimana, itu yang istilahnya, kalau mau ribut kita harus punya orang di DPR. Sebenarnya pikirannya begitu, itu struktural. Jadi kita melakukan upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu dengan cara apa? Kita harus punya orang. Jadi misalnya Budiman Sujatmiko itu kan pikiran kita itu kan satu hal yang sebenarnya mewakili kelompok-kelompok mahasiswa yang dulu melakukan demonstrasi. Tapi pada akhirnya juga tidak tahu, teman-teman evaluasi sendiri. Dia sampai di sana enggak gitu kan. Sehingga dengan cara seperti itu sebenarnya kita ingin mengurangi. Karena itu kan ruang-ruang untuk orang-orang yang bisa naik secara politik itu kan tidak harus partai politik kan, bisa lewat mandiri kan. Sebenarnya itu yang kita inginkan, sehingga mengurangi beban-beban parpol ini kan. Yang kebanyakan kita tergantung parpol. Mau ini suara ya kita beli suara untuk menjadi calon dan apa itu kan itu yang jadi. Oleh karena itu kemudian yang paling menarik secara struktural itu
forum-forum komunikasi itu digalakkan gitu. Jadi forum-forum komunikasi itu penting. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan itu, cuma memang kita belum menstrukturkan itu jadi forum-forum komunikasi, misalnya apa, asosiasi apa itu didorong untuk lebih kritis gitu ya. Selain memang tadi secara fungsional untuk pendidikan politik dan sebagainya. Nah ini mungkin sekelumit pikiran saya tentang civil society, karena pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak saya kok Bapak Ibu jadinya, biasa memimpin rapat jadi kayak begini nih. Yang dipertanyakan civil society adalah, pertama adalah apakah memang pemerintah menjalankan kewajibannya dengan benar? Apakah partai politik melakukan dengan benar? Termasuk sekarang orang mau mempertanyakan lagi LSM ini benar atau tidak, terutama saya. Padahal LSM sendiri itu adalah kumpulan dari masyarakat ya Om. Saya sendiri, kau jualan data ternyata ya. Saya sendiri mempertanyakan ini. Sehingga kewajiban kita sebagai rakyat untuk menggerakkan civil society adalah kritis. Kita harus mempertanyakan kepada mereka-mereka ini yang sebenarnya dalam tanda kutip mereka ini bagian dari negara atau mereka ini sebenarnya pelaksana negara. Saya kira cukup Mbak Putri. Oke, terima kasih. Saya serahkan itu pikiran saya. Oke, fine. Terima kasih Om Roy terkait pencerahan masyarakat atau civil society yang berfungsi sebagai kontrol terhadap negara, dan kita akan mendengarkan perspektif negara dari Pak Suryo. Silakan Pak Suryo. Terima kasih Mbak Putri, Om Roy, dan teman-teman semua. Menarik sebenarnya kalau kita bicara interaksi atau relasi antar negara dan masyarakat. Ada dua hal yang perlu kita lihat bahwa kalau kita bicara dalam konteks politik, mengapa muncul relasi negara masyarakat. Yang pertama bahwa negara itu berkembang seiring dengan politik. Jadi tidak mungkin kita bicara negara tanpa bicara politik. Atau sebaliknya, kita bicara politik lepas dari negara. Yang kedua, mungkin teman-teman sudah membaca di beberapa literatur bahwa kajian politik itu esensinya adalah membahas tentang negara. Nah, inilah yang menjadi menarik ketika kita bicara antara hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam konteks politik ini pula sebelumnya ada perkembangan yang cukup signifikan ketika beberapa tokoh politik modern membahas tentang interaksi atau relasi antara negara dan masyarakat yang diawali oleh Thomas Hobbes gitu. Yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dan kawan-kawan, termasuk Jean-Jacques Rousseau yang kemudian kita kenal dengan gagasan dan kontrak sosial atau do kontrak sosial. Nah, inilah yang menjadi pijakan sebenarnya bagaimana negara itu terbentuk karena ada asprah atau istilahnya ada perjanjian atau ada semacam kontrak dari masyarakat yang bentuk negara. Perlu kita ingat pula bahwa dalam konteks politik modern ini mulai dimunculkan gagasan-gagasan yang menyangkut hak asasi manusia. Kalau saya nggak salah ingat, bagaimana pengakuan terhadap hak asasi manusia yang menjadi pilar negara demokrasi. Kalau kita bedah sedikit, ada 10 elemen dalam negara demokrasi. Satunya adalah pengakuan akan hak asasi manusia. Nah, inilah yang menjadi konsep dasar mengapa kemudian Rousseau menggulirkan tentang konsep interaksi negara dan masyarakat. Ada 3 sebetulnya yang dalam konsep Rousseau itu. Yang pertama, bagaimana keterkaitan antara warga negara dan individu. Bagaimana peran individu dan peran warga negara atau konteksnya tadi Om Roy sampaikan masyarakat. Citizenship ya. Ini ada perbedaan. Kedua, otoritas dan kewenangan. Jadi setiap orang itu ketika lahir dia punya otoritas sendiri. Ini yang kemudian memunculkan konsep ketiga yang disebut dengan hak dan kewajiban. Nah, 3 pilar utama inilah yang mewarnai konsep pemikiran Rousseau yang dituangkan dalam gagasannya tentang kontrak sosial. Meskipun ada 2 juga yang terkait dengan Rousseau, yaitu tentang buku tentang Emile yang membahas tentang konsep pendidikan yang berbasis pada alam, kemudian Convention yang isinya pemikiran Rousseau tentang autobiografinya sejak kecil. Tapi yang menjadi booming adalah kontrak sosial, karena ini adalah sebagai inti bagaimana mewujudkan sebuah negara demokrasi. Ini contoh yang di Rousseau ada 3 ancient society yang bagaimana negara warga itu lahir sudah mempunyai hak sendiri yang tidak bisa diutik-utik oleh siapapun. Akan tapi sebagai sebuah konsekuensi yang ketiga ini hak disertai dengan kewajiban. Jadi tidak serta-merta ketika seorang itu lahir dengan hak tertentu dia menafikan kewajiban-kewajiban yang dia lakukan terhadap negara.
Jadi ini yang menjadi pilar elemen dasar pemikiran Rousseau terkait dengan dua kontrak sosial. Yang kemudian ending dari itu dikatakan bahwa akhir dari kontrak sosial adalah sebuah negara yang didasarkan pada sebuah konstitusi. Oleh karena itu unsur negara bisa dilihat dari dua macam, aspek konstitusional dan aspek deklarasional. Aspek konstitusi berkaitan dengan masalah penduduk, wilayah, dan lupa lagi ada 3 itu. Yang terakhir, aspek deklarasional berkaitan dengan apa? Dengan pengakuan oleh negara lain. Jadi inilah yang menjadi inti bagaimana sih Rousseau itu menggulirkan gagasan tentang kontrak sosial. Negara terbentuk apa? Karena asprah dari masyarakat dengan negara. Rakyat menyerahkan kepercayaan terhadap negara yang dimanifestasikan dalam berbagai macam bentuk hal. Bisa negara, bisa komunitas, bisa pemerintah daerah, bisa partai politik. Yang penting adalah aktor-aktor yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Tetapi harus diikuti pula dengan kewajiban dari warga negara untuk mentaati kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara. Jadi ini yang membedakan antara pemikiran kontrak sosialnya versi Hobbes dan versi John Locke terhadap kontrak sosial versi Rousseau. Yang kemudian versi Rousseau ini di full up dikembangkan oleh beberapa orang, di antaranya adalah MacIver dengan Governance Modern State, kemudian oleh John Rawls dengan bukunya tentang teori keadilan. Ini yang menjadi pengembangan dari teori-teori yang didapat oleh Rousseau terkait dengan interaksi negara dan masyarakat. Nah, dalam konteks kekinian tadi Om Roy menyampaikan dapat dilakukan apa? Oleh negara dengan masyarakat sipil. Bisa NGO, bisa individu, bisa komunitas, dan juga melalui partai politik yang dimanifestasikan dalam pemilihan umum. Baik itu dilakukan proses maupun pasca pemilu. Misalnya, asprah itu dilakukan dengan apa? Dengan bagaimana negara mempublikasikan, uji publik misalnya. Uji publik produk-produk hukum yang berkaitan dengan proses-proses pemilu. Kemudian proses itu dilihat bagaimana kontestan pemilu, baik itu partai politik, pilkades sekalipun, kemudian calon kepala daerah, melakukan campaign terhadap program-programnya yang itu akan dicatat oleh masyarakat. Nah, paskanya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini yang disebut dengan proses and pasca dalam proses pemilihan kepala daerah, pilkades ataupun pemilu yang dikaitkan dengan kontrak sosial. Ini yang real di antara kita, sehingga yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita bicara relasi negara dan masyarakat sipil dengan masyarakat, adanya pengakuan hak asasi manusia tadi, adanya penyerahan penuh yang dimiliki oleh masyarakat pada negara. Negara berkewajiban untuk melaksanakan penyerahan kewenangan yang diserahkan oleh masyarakat. Akan tetapi publik juga memenuhi kewajibannya terhadap negara. Jadi ini yang menjadi inti. Kayak bayar pajak gitu Mas ya? Pajak, kemudian yang lain, taat regulasi, dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi orang lain. Yang ini yang kita tadi munculnya kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan gerakan sipil, tapi justru melanggar hak asasi pihak lain. Ya, ini yang menjadi. Jadi negara bisa intervensi. Ya, jangan sampai muncul negara dalam negara. Jadi inti dari kontrak sosial itu bagaimana memberikan hubungan antara masyarakat di satu sisi dengan negara di sisi yang lain. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan bagaimana sih relasi negara dan masyarakat dalam perspektif Rousseau. Yang kemudian kita lihat saat ini dalam konteks kekinian, kita bisa lihat sama dalam proses pemilu, pilkada, ataupun bahkan pilkades. Terima kasih Mbak Putri, gambaran dari kami mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk Pak Suryo penjelasan terkait negaranya. Ya, kita break. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan diskusi kita, yaitu interaktif saja ya. Jadi tanya jawab. Oke, selamat siang. Oke, kita lanjutkan diskusi kita lagi ya. Oke, ada pertanyaan dari saya Om. Jadi bagaimana dinamika sosial dan politik meniscayakan adanya perkembangan dan perubahan pada pola hubungan negara dan rakyat? Bagaimana menurut Pak Surya dulu? Surya dulu lah, itu bicara negara lah, jangan gua lah itu. Oke, Mbak, gimana? Lain lagi.
dinamika sosial dan politik itu meniscayakan adanya perkembangan dan perubahan pada pola hubungan negara dan masyarakat. Kalau kita lihat saat ini ya, kalau kita bicara politik di Indonesia, kita lihat Indonesia aja yang real di depan kita. Tentunya kita tidak bisa lepas dari politik pasca era Bung Karno, Pak Harto, kemudian sampai saat ini Pak Jokowi. Jadi dinamika politik itu setiap era, setiap masa pasti punya tantangan sendiri, itu yang pertama. Jadi saya tidak sependapat ketika ada yang mengatakan Pak Harto lebih baik dari Bung Karno, Bung Karno lebih baik dari Pak Habibie. Tidak, saya tidak sepakat. Karena setiap zaman, setiap era punya tantangan sendiri, sehingga leadership itu akan muncul dengan sendirinya, tergantung tantangan masing-masing. Yang kedua, dinamika politik itu akan berkembang. Kalau saat ini ya, reformasi muncul tahun 98. Tadi Om Roy menyampaikan gerakan reformasi sangat kuat merubah struktur politik Indonesia, bahkan pada perubahan sistem ketatanegaraan. Karena ini saya sampaikan ada dua hal yang sangat erat, politik dan kenegaraan. Reformasi diikuti dengan perubahan undang-undang dasar, konstitusi. 4 kali perubahan amandemen undang-undang, yang otomatis perubahan amandemen undang-undang itu berdampak pada perubahan sistem politik dan perubahan sistem ketatanegaraan. Itu pasti itu. Karena pijakan kita di Rousseau disampaikan juga tujuan negara tertuang dalam konstitusi. Kita punya Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi, sehingga kata perubahan itu berdampak pula pada perubahan sistem politik dan perubahan sistem ketatanegaraan. Perubahan sistem politik berdampak pada perubahan dinamika politik dari suatu negara. Nah, dalam konteks kekinian, kalau kita lihat perkembangannya, tadi Om Roy sudah menyampaikan munculnya gerakan sosial yang cukup beragam. Ketika Bung Karno ada Maklum 4 nomor 10 yang membuat berbagai macam partai politik yang muncul, sehingga pada tahun 1955 itu ada sekitar berapa puluh partai politik yang waktu pemilu dianggap sebagai paling demokratis istilahnya. Kemudian pasca Orde Baru, pasca Orde Lama, dari sekian parpol difusikan menjadi 3 partai politik. Partai PPP, Golkar yang disebut non partai, dan kemudian PDI. Nah, yang merupakan fusi dari partai-partai yang bernafaskan nasionalis dan Kristen waktu itu. Kemudian P3 partai-partai yang bernafaskan Islam. Dan Golkar adalah non partai karena adalah kelompok fungsional, kelompok karyaan. Ini yang kemudian berkembang lagi Orde Baru, berakhir muncul berbagai macam partai yang saya sampai lupa ada berapa partai sekarang karena saking banyaknya bergonta-ganti. Nah, ini dinamika politik ini akan berdampak pula pada interaksi munculnya masyarakat sipil. Kalau kita boleh katakan saat ini negara sudah memberikan kelonggaran yang selonggar-longgarnya, sehingga munculnya beberapa gerakan sosial baik yang sifatnya sektarian, tadi Om Roy menyampaikan primordial, maupun gerakan sosial yang sifatnya nasionalis sebagai counter dari gerakan sosial yang sifatnya sektarian tadi. Nah, otomatis dengan adanya dinamika politik yang kalau di pengantar politik ada aktor lain yang disebut dengan kelompok kepentingan atau kita katakan juga NGO istilahnya Om ya, yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap negara, sebagai pengawas negara, termasuk pengawas kebijakan publik oleh negara. Nah, dalam hal ini, saat ini kita akan melihat bagaimana muncul dinamika politik berimbas pada semakin menguatnya peran masyarakat sipil saat ini. Sehingga, tapi tadi sampaikan Om juga, kelonggaran inilah yang kemudian muncullah gerakan-gerakan sosial yang justru melanggar hak asasi kelompok-kelompok lain yang dianggap tidak sejalan. Begitu mudahnya gerakan sosial kelompok tertentu, mohon maaf, mengkafirkan kelompok yang lain istilahnya gitu. Ini contoh saja bagaimana kita melihat fenomena-fenomena yang sebebas-bebasnya yang berujung pada pelanggaran kedaulatan hak warga negara yang lain. Yang kedua, selain munculnya dinamika gerakan sosial itu juga diberikan kelonggarannya munculnya partai-partai politik baru. Kalau dalam Orde Lama, basicnya adalah ideologi. Tidak jarang sekali orang yang ikut PNI itu akan pindah ke partai-partai yang lain. Ideologi basisnya. Kalau sekarang kita lihat pragmatis kepentingan jangka pendek yang muncul, sehingga begitu mudahnya seorang ini keluar dari ini bentuk partai politik baru, kemudian dia calonkan di pilkada oleh partai politik yang lain. Jadi ini yang dampak dari
dinamika politik yang saat ini. Yang ini berimbas pula pada bagaimana relasi negara dan masyarakat. Nah, konteksnya itu masyarakat menjadi muncullah budaya yang istilahnya apatis terhadap semua kebijakan dari negara. Kalau boleh dikatakan Salatiga ini kota yang cukup dinamis, tapi masyarakatnya apatis. Silahkan mau ngapain kayak. Emang gue pikirin. Karena kadang juga kebijakannya itu tidak turun ke bawah, nah, efeknya, dampaknya. Iya, ini baru lingkup kecil di kota yang kita tinggali ini, belum di tempat-tempat yang lain. Jadi interaksi antara negara dengan masyarakat ketika muncul dinamika politik yang berubah-ubah ini mestinya diimbangi pula dengan lagi tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Om Roy mengatakan bagaimana negara hadir yang dimanifestasikan pada tingkat basis itu pemerintah daerah. Di konsepsi teorinya Rousseau pun jelas, negara didasarkan pada konstitusi, sehingga ketika negara memenuhi hak kewajiban, hak-hak warga negara, dia juga harus didasarkan pada konstitusi. Negara tidak boleh melakukan pelanggaran hak yang menjadi milik warganya atau masyarakatnya. Ini yang menjadi konsep dari Rousseau yang agak bertentangan dengan Thomas Hobbes yang mengatakan negara adalah semacam monster atau leviathan yang berwenang untuk melakukan apapun terhadap warga negaranya. Jadi inilah yang kita lihat dalam konteks saat ini, interaksi negara dan masyarakat sangat tergantung bagaimana negara mensikapi munculnya gerakan sosial yang ada di masyarakat, serta negara menyadari dirinya sebagai sebuah institusi yang berkewajiban melindungi hak-hak warga negaranya. Oke, terima kasih. Mungkin Om Roy tambah dong. Silakan Om Roy untuk menambahi terkait kehadiran negara. Negara ini hadir nggak sih sebenarnya dalam suatu permasalahan yang ada di masyarakat? Jadi kan sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang gitu ya, jadi dimulai dengan protes-protes dulu ya Mas Suryo. Terkait dengan protes masalah tanah, penggusuran dan apa itu kan gerakan-gerakan civil society itu mulai muncul di permukaannya. Itu kalau di Jakarta teman-teman tahu itu kan ramai itu gusur-menggusur gitu ya. Tapi itu kenyataan gitu. Pertanyaannya ini tadi konsep negara hadir tadi, negara di mana ini kan dalam pemahaman seperti itu kan. Karena jujur seperti kalau di Kalimantan nih Mas Suryo ya, kalau mau jujur kalau kita lihat peta pemberian izin usaha perkebunan, IUP. Itu dijual Mas Suryo. Dijual nggak tahu ini negara atau aktor, yang jelasnya aktor. Jadi siapa yang berkuasa itu misalnya bupati dia jual. Jadi kalau kita buka peta, waktu saya punya penelitian itu namanya tanah masyarakat itu sudah dijual, sudah masuk dalam lokasi IUP. Jadi konfliknya ramai sekali di Kalimantan itu. Nah pertanyaannya negara di mana? Ini serba salah Mas. Ini negara yang salah atau siapa yang salah? Nah saya katakan dengan teman-teman di sana ya kita demo saja, kita tentukan aja hak-hak itu kan. Itu terkait dengan yang Mas Suryo bilang hak-hak ajasi manusia, hak-hak yang dimiliki orang untuk bertempat tinggal dan sebagainya. Jadi dinamikanya seperti itu. Jadi kepentingan itu lebih utama, kelompok-kelompok kepentingan. Tapi di balik itu lagi minta maaf, kita lihat lagi di balik yang pemberi izin itu siapa yang punya izin itu juga ya orang-orang Jakarta gitu kan. Itu ternyata orang Jakarta semua. Jakarta tuh gila aja. Jadi mereka punya investasi itu di Kalimantan tuh minta ampun. Ini ternyata milik siapa? Oh milik ini ya podo wae karena dia punya kekuasaan gitu kan. Iya. Jadi itu soalnya. Nah dinamikanya itu serba salah. Nah sekarang misalnya kita lihat ada beberapa aktor yang kadang-kadang dia tidak pernah ribut tapi dia kritis terus ya. Tapi dia tidak pernah terlibat misalnya mau menjabat ini atau tidak. Kenapa dia tidak mau banyak ribut? Ternyata dia punya investasi di sana. Oh iya. Jadi diam-diam dia kor-kor dukung. Kelihatan sekali ini mendukung Jokowi, kemarin dia mendukung ini, kemudian mendukung ini. Ini orangnya yang benar dilacak betul-betul. Ternyata dia punya pemilik saham yang cukup. Dia cuma bilang sama waktu kami ke Jakarta membela teman-teman adat Dayak di sana. Kami ketemu orangnya, apalah kalian mau datang di sini? Nggak ada gunanya lah katanya. Batak pula kan, jadi oke, nggak ada gunanya lah. Ini kalau kayak begini nih, sudahlah kalian pulang saja lah itu. Kalian nanti aku berilah kalian hak gitu kan. Jadi dinamika politiknya tuh memang kapitalisme ya menjadi penting. Jadi susah juga. Nah reformasi itu mengharapkan sesuatu yang baik. Jadi kita mempunyai ruang, malah larinya jadi lain lagi sekarang kan. Jadi kita ruang dulu kekecewaan karena kita tidak punya hak. Sekarang sudah punya hak cukup. Mau mengambil kekuasaan dengan identitas itu ya Mas Rio bilang.
Jadi sebenarnya ruang-ruang yang mereka lakukan ini kan hanya mencari kekuasaan. Mau masuk di level-level kekuasaan itu Mbak Putri. Jadi persoalan kita sekarang nih, kalau kita ngomong kontrak ini tidak tahu siapa yang mewakili rakyat sesungguhnya. Ini jujur, saya tidak tahu siapa yang sebenarnya mewakili rakyat. Tidak di Salatiga saja sebenarnya yang namanya anggota dewan ini. Saya pernah menjadi pengurus partai. Saya pernah juga melakukan PAW terhadap anggota dewan yang dari partai itu. Tapi setelah dia di PAW ya dia main itu juga dia nggak jadi PAW juga gitu. Pertanyaan saya katanya kamu membela masyarakat. Itu kan soalnya menarik waktu kenaikan PDAM itu. Kok dia malah mendukung padahal kita sepakat di dalam partai ini kita akan membela rakyat. Tapi kok malah dia mendukung. Tapi setelah di PAW ya dia balik lagi kekuatannya bukan tapi di sana juga gitu kan. Jadi masyarakat udah bilang rupiah ini. Oh janji mau membela, malah kami memilih kok malah nggak dipilih. Akhirnya juga orangnya nggak terpilih lagi. Nah itu saya tidak tahu, tapi itu cerita real yang Mas Suryo. Sehingga dalam konsep gerakan civil society itu sendiri kadang-kadang ya masyarakat tidak tahu negara ini hadir atau tidak. Itu yang mungkin kita bisa diskusikan. Sebenarnya negara itu harus hadir kayak apa? Seberapa jauh negara hadir? Apakah justru negara hadir dalam konteks misalnya Soeharto, malah dia justru hadir untuk menjadi otoriter, itu juga nggak betul. Harusnya dia membela itu. Mungkin itu singkatnya dulu Mbak Putri. Iya Om, jadi kehadiran negara itu juga harus dibatasi, Ya, dan tidak Suryo. melanggar hak asasi masyarakat. Nah, akhirnya ini bukan jadi negara dan masyarakat, tetapi ketambahan lagi adalah pasar, yaitu peran kapitalis juga. Pastilah. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya yang terkait konteks kekinian, yaitu COVID-19 ya. Bagaimana negara hadir di dalam kebijakan terkait COVID ini? Karena jadi kebijakannya sekarang adalah sekolah itu ditutup, setelah itu ibadah-ibadah juga ditutup, tetapi pilkada kok tetap jalan walaupun ditunda, cuma ditunda bulannya. Nah itu bagaimana negara hadir dalam memenuhi masalah hak asasi manusia terkait kesehatan? Itu tanggung jawab Mas Suryo. Silakan Pak Suryo. Mas Suryo jawab. Oke, terima kasih Mbak Putri. Agak setuju juga nih, karena gini, kita melihat konteks COVID-19 ini sangat komprehensif. Tidak bisa kita melihat dalam satu sisi saja. Ada berbagai dampak. Kalau kita lihat sekarang prioritas negara itu tiga. Yang satu adalah aspek jaminan pengamanan sosial, kedua berkaitan dengan kesehatan, yang ketiga pemulihan ekonomi. Ini yang PR bersama ini, PR besar. Bahkan berdampak pada bagaimana setiap daerah menyusun sebuah dokumen perencanaan untuk tahun 2021. Itu semua harus fokus ketiga ini. Nah, dalam konteks ini menarik ketika ditanyakan kenapa sih pilkada kok terus, sementara sekolah juga dibatasi, kemudian ibadah juga dibatasi di tempat yang cukup banyak, tapi yang lain juga diperbolehkan. Ini sebuah hal yang kita tidak bisa melihat dalam konteks yang satu dimensi, tapi bisa kita melihat dalam berbagai macam dimensi. Ya, contoh gini, satu saya coba untuk melihat dari aspek ekonomi, karena relasi negara dan masyarakat itu kan hubungan antara kebijakan yang dikeluarkan negara dengan respon masyarakat atau bagaimana public policy itu berdampak pada masyarakat. Nah, saya akan coba lihat dulu dari aspek ekonomi. COVID ini akan berdampak pada masalah ekonomi pasti itu. Nah, sehingga ketika semua dihentikan, otomatis akan ada munculnya pengangguran sebagainya. Kemarin saja contohnya di Jakarta, di beberapa tempat berwaktu lalu ada kelompok tertentu yang mengatakan lockdown. Kenapa kelompok itu mengatakan lockdown? Kalau boleh dikatakan, ada tujuan apa mereka menginginkan lockdown? Kalau lockdown betul-betul lockdown, habis Indonesia. Sehingga akan ada reason bahwa Presiden gagal menangani Indonesia. Ini sebuah kalau kita melihat, kita tidak bisa melihat satu parsial saja, tapi melihat bagaimana ada hidden agenda apa yang mengatakan kelompok-kelompok tertentu itu menghendaki lockdownnya. Apa itu merupakan bentuk protes juga ya Pak? Gimana Mbak? Merupakan bentuk protes masyarakat terhadap kehadiran negara tersebut. Bisa. Strategi juga ya? Betul. Jadi memang menarik kalau kita lihat negara dan masyarakat bagaimana sih negara hadir tidak. Kalau dikatakan negara hadir, sejauh mana hadirnya? Kalau dia hadir, nyatanya kita juga terus bisa hidup, bisa bergerak. Saya contohkan, kemarin saya contohkan di event yang berbeda,
kenapa Salatiga tidak dilakukan closing? Tidak mungkin kita closing. Kita tidak punya sumber daya apapun untuk hidup. Kita sangat tergantung bagaimana teman-teman di Getasan, di Ngablak yang kalau setiap pagi jam 2, jam 3 dia akan berjualan sayur di pasar. Sehingga kita nggak mungkin closing. Sehingga yang dimungkinkan oleh Salatiga adalah melakukan pembatasan di tingkat RW, Om ya. Tingkat kampung RW. Karena closing nggak mungkin. Inilah bentuk kehadiran Jogotongo. Kehadiran negara dalam apa? Dalam konteks menjaga agar aktivitas sosial jalan, ekonomi tetap hidup. Ini kita lihat yang paling kecil dulu karena kita di Salatiga untuk melihat konteks yang real seperti apa. Karena kita nggak punya potensi apapun selain tergantung pada teman-teman di daerah pinggiran. Dan kalau di closing betul, tidak boleh masuk. Kita sebagai hinterlandnya Semarang juga akan berdampak. Kecuali Semarang melakukan closing. Kita tutup sendiri. Kita otomatis ya nanti. Kalau kita melakukan closing sendiri, yang lain nggak bisa masuk. Kita akan hidup. Karena kan kita berada di... Nah, inilah yang bagaimana interaksi negara dan masyarakat dalam konteks kita turunkan dikit Salatiga dengan masyarakat Salatiga agar tidak ada aktivitas yang terhenti, kemudian juga sosial ekonomi mandek. Ini baru satu aspek. Kemudian pilkada tadi. Dalam konteks ini saya sependapat punya dengan beberapa teman yang mengatakan kenapa tidak ditunda. Jadi bahaya juga. Ada beberapa konsekuensi kalau di. Nah, inilah yang Om tadi sampaikan, Om. Ada aktor politik yang selalu bermain ketika sebuah kebijakan itu muncul. Undang-undang dan peraturan daerah itu tidak merupakan produk hukum ansih, tapi dia adalah produk politik. Karena dia adalah proses politik, termasuk produk hukum undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Kenapa partai-partai itu menghendaki tetap ada pilkada? Nah, ini kan yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa negara tidak hadir, negara hadir ketika proses politik yang ada di dalam parlemen itu mewarnai sebuah penyusunan sebuah undang-undang. Itu baru di tingkat pusat, Pak. Di daerah pun sama, Om Roy. Aktor-aktor yang bermain itu justru aktor-aktor politik yang mempunyai kekuasaan di sini, baik aspek modal, aspek macam-macam. Sehingga bagaimana negara hadir dalam masyarakat di manapun itu sangat tergantung bagaimana aktor-aktor di tingkat lokal itu bermain. Ini yang bisa kita lihat di Kalimantan ada, di Jakarta ada, di kita juga ada aktor-aktor lokal yang punya peran kontribusi penting dalam perumusan kebijakan publik yang bermainnya di dalam parlemen atau DPRD. Jadi kalau dalam secara pribadi saya mengendaki sih pinginnya ditunda dulu lah pilkada itu karena sangat riskan. Sementara untuk sekolah saja dibatasi, kemudian tidak semua anak sekolah masuk untuk usia tertentu. Saya prihatin ketika masih ada yang masuk. Contohnya ini kasus kenaikan positif di pondok-pondok tertentu kita lihat meningkat. Nah inilah, ini yang menjadi perhatian bagaimana proses kehadiran negara di situ untuk mengendalikan penyebaran COVID. Ini yang menjadi PR bahwa dalam konteks pilkada saya sendiri menghendaki agar itu tunda saja. Tapi dalam konteks ini maka undang-undang adalah sebuah produk politik yang memerlukan peran serta perumusannya oleh partai-partai politik yang punya partai itu punya kepentingan kenapa pilkada harus dilakukan pada Desember 2020. Padahal itu katanya sudah diundur dari harusnya September. Ya? Ini jadi kita tidak lepas dari itu, tidak lepas dari kepentingan politik dalam sebuah kontestasi manapun. Oke, terima kasih Pak Suryo. Kalau dari perspektif masyarakat ini bagaimana Om Roy? Kalau pilkada ini seumpamanya ditunda itu dampaknya apa? Kalau tidak ditunda itu dampaknya seperti apa ya? Kalau ini kan, kalau masyarakat memang yang penting demokratisasi ya. Nah yang menarik dari perspektif masyarakat melihat ini ada apa sebenarnya, kenapa dia dilakukan. Ya. Ini sesuatu tantangan yang bagus. Jadi kalau saya melihat sebagai masyarakat, saya mengatakan ya dijalankan saja, tentu kita akan melihat bagaimana bangunan kesadaran politiknya kan. Jadi ya sah-sah saja. Karena hal itu kan merupakan proses yang memang harus kita lakukan sebagai kita bernegara kan. Kalau enggak kan kita tidak bernegara gitu kan. Apakah kemudian kekosongan jabatan itu tidak membawa sesuatu yang ini kan susah sekali. Jadi
menarik Mas Surya sebenarnya dari sisi kita dilihat proses demokratisasi di era pandemik itu satu kajian menarik sebenarnya. Jadi kita mau lihat respon masyarakat bagaimana. Nah, tetapi yang setuju dengan di Mas Surya kalau kita lihat besarnya kenapa ini dipaksa, tentu kelompok-kelompok kepentingan itu ada. Jadi selalu ada yang memfasilitasi antara rakyat dengan negara. Kelompok-kelompok ini yang bermain sejujurnya. Jadi kita susah juga ini hidden state ini, negara yang tidak kelihatan ini susah. Tapi yang saya tangkap begini Mas Suryo, terlepas dari negatifnya banyak atau apapun ya, pilkada itu memang penting kita harus lakukan. Kan di situ ajang dilihat dan saya pikir ini satu peristiwa yang memang sengaja dibuat saja gitu, supaya komitmen pejabat kayak apa itu dilihat betul-betul. Setengah mati loh kalau mau jujur. Setengah mati itu bukan rakyat loh ya. Kan sistem aja menentukan dia mau pilih atau tidak, rakyat kan punya hak, dia mau datang atau tidak kan dia punya hak. Tetapi yang calon ini setengah mati loh sekarang. Dia mau bagaimana? Mau kampanye aja juga setengah mati. Setengah mati dia. Dia mau atur-atur uang itu juga nggak segampang yang dibayangkan. Ya, apalagi yang menarik adalah opini yang dibangun ini kan banyak kepala daerah yang meninggal karena COVID. Ini kan sesuatu yang sengaja di-blame. Jadi digelontorkan ya berita tersebut. Dimainkan. Jadi opini dimainkan itulah memang pola. Nah, saya tidak tahu kelompok-kelompok yang Mas Suryo bulan di tengah ini, kelompok-kelompok hidden state ini, dia mainkan ngeri itu. Jadi memang sengaja. Dan saya Jokowi bermain cantik. Jalanin aja, kenapa tidak? Karena Jokowi tetap harus menjalankan itu prinsip demokrasi. Kalau dia menunda, dia yang salah secara politik. Karena itu memang itu sesuai dengan aturan, lain jalankan saja. Bahwa nanti COVID kayak apa itu urusan kemudian. Urusan kemudian ya. Tetapi itu menarik. Karena Jokowi merasa dia sudah cukup memberikan negara cukup hadir untuk mengatasi COVID yang tadi Mas Suryo bilang dengan 3 bidang yang menjadi perhatian dan investasi semua melakukan refocusing anggaran, realokasi anggaran. Itu tergantung daerahnya terserah gitu ya. Tapi negara sudah cukup. Sekarang bangunan yang dipentingkan adalah kesadaran. Nah kesadaran masyarakat. Iyalah, momen ini penting menurut saya, bagi saya ya. Dan memang kadang-kadang lihat ini apakah ada politik dinasti ya. Karena mungkin saya tidak, tapi saya kira itu terlalu jauh ya. Karena mungkin anaknya Jokowi yang mau maju lalu menantunya bisa juga. Saja ya. Karena itu sosial media orang mau ngomong apa saja boleh ya. Wah ini jangan sampai karena anaknya Jokowi mau dipaksa biar jalan, itu kan lebih mudah gitu. Karena Gibran kalau kayak gitu aja udah cukup, dia tidak perlu lagi investasi yang besar untuk kampanye. Dia kan gaya kampanyenya kan menarik, pakai virtual, kan. Dia tinggal virtual begitu kan sudah fine. Dan tidak ada yang lain, hanya Gibran melakukan itu. Saya tidak lihat, tidak ada berita yang sama maksudnya. Mungkin saya tidak bisa mengakses yang lain, tetapi itu contoh yang menarik. Jadi di tengah COVID ini memang sengaja dilakukan begitu. Nah orang kemudian memunculkan ini soal politik dinasti ya katanya bermain. Sehingga dipaksa aja Desember gitu kan. Nah, tapi gitu Mbak Putri. Jadi kalau mau ditanya dinamikanya seperti itu, dan memang Mas Suryo bilang indah, memang indah. Bahwa memang risiko terbesar kita adalah kesehatan ya. Tapi itu indah pada saatnya. Saya betul-betul saya tidak tahu teman-teman ada enggak, mungkin saya tidak tahu teman-teman mahasiswa nanti cermati pada saat pilkada yang Desember itu. Sebenarnya kayak apa itu terjadi, itu satu peristiwa yang menurut saya tidak pernah terjadi. Satu kajian yang unik itu nanti. Unik pakai banget gitu, unik banget gitu. Jadi Mbak Putri teliti itu Mbak Putri. Dan memang kita tidak ada di Salatiga ya, yang dekat kan Kabupaten Semarang. Itu menarik Mbak. Iya, yang Semarang itu menarik Om. Itu tapi tidak seindah kayak Solo. Iya. Tidak seindah kayak Solo. Nah saya tidak tahu Semarang kayak apa, tapi kita perlu cermati, perlu melakukan perbandingan antara Kabupaten Semarang dan Solo. Itu keren. Karena saya pikir di situ masyarakat enggak butuh yang mau bikin pilkada atau tidak, yang penting gue dapat sembako kok. Iya. Di kepala masyarakat enggak mau itu. Kalau you menjamin saya sembako jadi kok. Sekarang masyarakat kan pragmatis kemudian. Mereka susah hidup, mereka tidak dapat pekerjaan. Nah ini kan tantangan calon kepala daerah. You bisa menjamin nggak pasca COVID ini bisa menghidupkan kembali daerahnya? Setengah mati loh. Ini sekarang ini aktor-aktor politik dia memaksa tapi di bawah itu setengah mati mereka. Iya. Bagaimana mereka menjamin? Cuma bilang, kamu mau kasih makan saya nggak nanti pasca COVID? Enggak, saya tidak akan pilih kau. Selesai. Kamu tidak ngomong banyak. Iya, jadi kamu mendapatkan siapa dan bagaimana seperti itu ya begitu, tapi bukan transaksional. Bukan transaksional. Kebutuhan. Beda dengan dulu ya, butuh karena dulu orang, lu mau kasih berapa ya gue terima. Mau kasih berapa juga yang banyak ya nanti gue tusuk. Itu dulu. Sekarang sudah. Mungkin itu, Bet. Oke, terima kasih Om karena waktunya sudah mepet. Akhirnya
diskusi kita pada siang hari ini cukup sekian. Jadi bagaimana relasi antara masyarakat dan negara, dan bagaimana masyarakat tetap menjadi civil society dan negara juga dapat menjadi pendelegasi amanat dari rakyat. Ini tadi sudah kami perbincangkan. Oke, terima kasih Om Roy, terima kasih Pak Suryo, selamat siang. Selamat siang.